semua, balik lagi sama gue Fitri di sini. Akhirnya Nuvi resmi masuk Indonesia. Yes. Selama ini cuma bisa mupeng nih lihat seliweran di Explore. Dan terima kasih buat PT NM Tindo yang udah bawa Nuvi ke Indonesia dan minjemin Nuvi R75 untuk dicobain di sini. Buat yang udah gak sabar pengen meminang, bisa klik link yang ada di deskripsi, oke? Terus lagi ada diskon 200.000 loh. Mungkin buat para penggemar keyboard mechanical udah gak asing lagi nih sama merek yang satu ini nih. Banyak juga tech reviewer di luaran sana yang udah bahas dan responnya tuh cukup impresif. Makanya ketika keyboard ini datang, harus gue akui I'm super duper excited meski ini hanya titipan. Gue suka sama warna kemasannya, pastel banget, ada gambar keyboardnya dengan ukuran yang lebih kecil. Tipenya jelas terpampang dengan beberapa key features yang disebutkan di sini nih. Di dalamnya masih ada kotak lagi warna abu-abu, isinya ada keyboard, poster, keycap puller, kabel USB-C, magnetic V, dongle, switch tester, extra keycaps, extra anti-slip rubber. Keyboard ini framenya aluminium warna abu-abu juga dengan warna keycap yang dominan abu-abu dan putih. Ada 3 pop-up color yang menonjol tapi sekaligus soft. Cukup lah untuk sekedar balancing warna biar gak monokrom banget gitu loh. Di kanan kirinya ini ada flow RGB yang juga sekaligus berfungsi sebagai indikator baterai dan Bluetooth. Ini pas dipegang terasa firm dan solid tapi sekaligus enteng. Gak heran karena di bagian bawahnya ini nih plastik. Plastiknya agak transparan gitu, jadi kelihatan nih dalemannya. Ada plat logam dengan tulisan Nuvi yang udah baret-baret tapi bukan sama gue ya. Tapi tenang aja, ini masih ada lapisan filmnya, jadi gue pikir baretnya ini hanya lapisan filmnya aja. Dan ada anti-slip rubber di 4 sudut, jadi sepertinya kalau kita beli baru, nggak khawatir nih akan baret-baret. Kalau mau angle yang lebih tinggi juga bisa pakai kaki tambahan yang magnetik, jadi nggak khawatir slip gitu. Sesuai namanya, keyboard ini punya layout 75% atau mini TKL dengan desain yang Mac-minded banget nih. Tapi jangan khawatir, itulah gunanya extra keycap dan juga switch di belakang ini. Ini tuh untuk ganti mau ke Mac atau ke Windows. Dan yang gue salut, ada 3 koneksi yang disediakan. Ada kabel, dongle, dan Bluetooth. Bluetoothnya ini bahkan bisa sampai 4 device, tapi gue cuma pakai sampai 3 device sih. Koneksi ke Bluetoothnya juga mudah, untuk pindah antar device-nya juga simple. Terus ini keyboardnya tuh low profile, tipis banget sekitar 16 mm. Personally gue prefer yang low profile begini ya, karena jadi nggak harus pakai wrist gitu kan. PBT keycapnya nyaman banget disentuh, berasa kuat dan tebel, dan dia nggak mengkilap, jadi cukup keset gitu disentuh. Saking tebelnya sampai RGB di latarnya ini tuh nggak bisa nembus. Keycapnya lebar dengan bentuk yang spherical, membulat gini, tapi buat gue yang ujung jarinya kecil kadang jadi salah pencet nih, semacam kirain udah mencet tombol sebelahnya, ternyata baru sampai celah di antara 2 tombol gitu loh. Atau mungkin karena jarak antar tombolnya deket banget kali ya, I don't know. Oh ya, unit yang ada di gue ini pakai switch Gateron Brown dan dia hot swappable. Itulah mengapa ada switch tester di kemasannya biar bisa kita coba ini in case mau ganti switch ke red atau blue. Di banyak review gue lihat orang pakai keyboard ini tuh buat pengganti keyboard di MacBook mereka gitu loh. Jadi ditumpangin gitu di atas keyboard MacBooknya. Tapi gue dari awal tuh ngincer banget keyboard ini buat dipadukan sama iPad. Lebih tepatnya keyboard ini beserta dengan folio case-nya. Ya, jadi Nuvi juga punya carrying case yang bentuknya kayak gini nih, dedicated buat keyboardnya biar dia bisa dibawa kemana-mana dengan aman. Portable mechanical, why not? Case-nya ini namanya Nufolio. Di online store-nya Nuvi kalian juga bisa bundle nih sama keyboardnya langsung, atau kalau budgetnya belum cukup kalian juga bisa beli terpisah ke depannya. Nah, case-nya cuma ada 1 warna, sama seperti keyboardnya. Warnanya oranye agak apricot gini ya. Ada label kayak dari kanvas gitu, terus ada nama Nuvi-nya yang gede. Kayaknya mereka itu bangga banget ya sama produk bikinan mereka. Sampai labelnya di mana-mana. Tapi ya gimana ya, emang bagus sih. Kaitnya itu pakai kancing jepret ya, apa sih namanya, kancing jepret gitu yang klasik gitu, kayak agak vintage gitu. Agak ngeri sih kadang pas nutup, takut cepet rusak gitu kalau keteken-teken gini. Talinya kayaknya sweat gitu, terus ini vegan leather kayak katanya. Jadi gimana rasanya pakai keyboard idaman? Gue tadinya agak berpikir kalau orang-orang mungkin exaggerating gitu ya, berlebihan gitu dengan bilang ini bass low profile, bass compact mechanical, atau close to perfect. Tapi setelah nyoba selama beberapa waktu, kayaknya
Kayaknya gue sepakat sama mereka deh. Ngetik di sini tuh satisfying banget. Seperti yang gue bilang tadi, keycapnya nyaman parah buat ngetik. Lembut tapi tuh nggak licin. Sensasinya pas dipencet tuh mentalnya enak banget gitu loh. Apa sih bahasanya tuh tactile gitu ya. Suaranya juga enak banget. Dari awal gue butuh waktu buat penyesuaian karena jarak antar keycapnya yang deket. Tapi nggak sampai berhari-hari gue udah bisa bilang ini tuh nyaman dan menyenangkan banget buat ngetik di sini. Looknya nggak usah ditanya deh, cinta pada pandangan pertama karena gue juga suka warna grey. Pop-up colornya agak pastel dikit, nggak gonjreng, jadi kelihatan elegan dilihatnya. Baterainya nggak bisa dibilang awet banget sih, tapi ya gue juga belum pernah ngecas selama gue pakai ini. Build quality-nya juga terasa mantap. Gue suka banget sama kombinasi frame metal dengan alas plastik karena dia berasa kokoh tapi nggak berat. Enak gitu loh buat ditenteng, nggak beban buat dibawa kemana-mana. Yang paling menyenangkan adalah portability-nya. Yang mana yang nggak ribet itulah yang akan gue pilih. Ini kalau mau ditaruh di meja kerja oke, bisa diatur tingginya. Yang buat gue itu termasuk pas, nggak perlu pakai wrist rest gitu, jadi hemat kan. Tapi kalau mau dibawa pergi buat ketak-ketik di luar pun ada case yang bisa diandalkan, sekaligus bisa jadi stand gitu. Konektivitasnya oke, latensinya rendah banget, jadi nggak berasa gitu meski pakai Bluetooth. Bisa gonta-ganti device juga, misal di rumah pakai Mac, terus pas keluar pakainya iPad atau handphone sekalipun bisa. Dan tentunya karena dia low profile, meski udah pakai Nuvolio pun tetap tipis, gampang dibawa meski gue pakai tote bag sekalipun. Paling catatan gue adalah ini RGB-nya yang di latar ini semacam minim fungsi gitu loh. Karena kalau kita ngetik di tempatnya agak gelap, jadi nggak kelihatan tuh tulisan di tombolnya. Atau gini deh, bikin opsi kali ya si Nupi itu, misal ada yang khusus gitu kalau orang yang suka ruangan yang agak gelap. Dan kalau bisa sih ada warna lain ya please. Aku butuh warna pink buat pop-up colornya. Dan yang kedua, please buat PT NM Tindo, please tolong segera bawa Air 60 karena iPad dan handphone saya ini mini. Lagian buat gue pribadi ukuran layout 60 atau 65% tuh udah cukup buat produktivitas sehari-hari. Gue pikir gue sekarang bisa dengan yakin nih bilang kalau kalian pengen punya low profile mechanical keyboard, either baru mau nyobain atau emang udah pengalaman, yang compact, portable, bisa gonta-ganti device, simple dan tinggal pakai. Ini buat kalian nih cocok. Oke, sekian dari gue Fitri. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Assalamualaikum.